Shalom semua jemaat House of Grace yang dikasihi oleh Tuhan dan para pendengar sekalian. Saya berterima kasih untuk House of Grace memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan kali ini. Dan kita akan belajar tentang kasih setia Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dari Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Ayo kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar akan firman Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan yang punya kuasa untuk memerdekakan kami, membawa kami masuk ke dalam pengenalan akan Allah, yang membawa kami Tuhan semakin dewasa juga ya Bapak. Tuhan berkati para anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini, juga hamba yang menyampaikan firman-Mu, biar kami mendapatkan pengurapan dari Tuhan, pewahyuan, hikmat, pengertian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu, saya sangat diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah komsel kami yang mengenai kasih setia Tuhan, yang dinyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu berarti adalah kasihnya Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kesetiaan Tuhan yang ada dalam satu paket, yang Tuhan jadikan itu perjanjian dan Tuhan ikatkan kepada seseorang atau suatu bangsa. Contohnya bangsa Israel dikatakan adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, yang Tuhan jadikan berkat untuk menceritakan kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, memperkenalkan, memberitakan kebenaran Tuhan yang Tuhan percayakan kepada bangsa ini untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita atau bangsa Israel atau kita nih yang menerima kasih setia Tuhan, kita tidak menerimanya karena kita layak. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita tidak melakukan kesalahan atau kita tidak melakukan dosa, bukan karena karunia-karunia kita, bukan karena apa yang bisa kita kerjakan, enggak. Kita dipilih oleh anugerah Tuhan, kita dipilih untuk menerima kasih setia Tuhan, suatu perjanjian yang diikatkan Tuhan kepada diri kita, kepada hidup kita. Betapa luar biasanya kasih setia Tuhan yang kita bisa lihat dalam contoh-contoh di Alkitab kepada orang-orang pilihannya, di mana hidup mereka juga melakukan dosa, di hidup mereka juga mengalami rintangan, mengalami kesusahan, mengalami masa gelap, masa susah dan yang lainnya, tapi pertolongan Tuhan limpah atas mereka. Kesetiaan Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan membangkitkan mereka, Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka, bahkan untuk menjadikan mereka berkat bagi orang lain. Dan itulah kasih setia yang Tuhan ikatkan kepada seseorang atau suatu bangsa. Nah, coba kita kasih contoh ya, contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kasih setia Tuhan tuh jelas banget yang bisa dilihat dari mereka. Coba kalian tebak, kira-kira siapa aja ya di Alkitab yang menggambarkan atau bisa kita pelajari kasih setia Tuhan dari hidupnya dengan begitu jelas. Misalnya ya, Abraham, Yakub, Ishak gitu. Terus Daud, Musa, Nuh, Rut, dan yang lain-lainnya banyak banget. Ini kita lihat yuk contoh-contohnya apa sih gitu. Nah, Abraham deh. Abraham itu mendapatkan ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Abraham dipilih Tuhan untuk menerima kasih setianya, perjanjiannya. Abraham keluar dari kotanya, kemanapun dia pergi Tuhan sertai, Tuhan leading, Tuhan bimbing gitu, Tuhan berkati, Tuhan berikan anugerah perjanjian bahwa dari keturunan Abraham lah nanti akan datang ke Tuhan Yesus yang membawa keselamatan. Keturunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang-bintang di langit gitu. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa kenamaan gitu. Dan inilah yang membedakan Abraham dengan yang lain. Bukan karena Abraham tidak pernah melakukan kesalahan, bukan karena Abraham itu sempurna, bukan. Tapi karena Tuhan memilih.
Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Dan itu berlaku kepada Abraham dan keturunannya, kepada Ishak keturunannya, kepada Yakub keturunannya. Tapi ada ciri-ciri yang membuat kasih karunia Tuhan itu turun atas kita, dan kasih karunia itu berlaku sangat kuat di dalam diri kita. Yaitu di dalam tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang ini tuh mempunyai hal-hal yang mempesona hati Tuhan. Abraham itu mempercayai Tuhan dengan sangat kuat, dengan sangat penuh. Bahkan Alkitab berkata walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Abraham disebut bapa orang beriman. Abraham mempesona hati Tuhan di dalam kepercayaannya yang teguh, yang taat kepada Tuhan. Dan siapa lagi? Daud atau Yakub dulu ya. Yakub itu menerima atau hidup dengan kasih setia Tuhan itu bukan karena dia baik banget, bukan karena dia tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran atau dosa. Bukan, tapi karena memang dia ada di dalam ikatan perjanjian kasih setia yang Tuhan telah tetapkan dari nenek moyangnya, yaitu Abraham. Yakub hidup di dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Jadi dia menerima hak-hak tuh, menerima kebaikan kemurahan hati Tuhan di dalam kasih setia Tuhan. Yakub juga mempesona hati Tuhan, yaitu apa? Keteguhan hatinya. Keteguhan hati Yakub yang mementingkan apa yang penting bagi Tuhan. Yaitu apa? Hak kesulungan. Bagi Yakub hak kesulungan penting banget sampai dia perjuangkan sedemikian rupa. Lalu apalagi? Kisah di mana Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan dan dia menang. Karena dia saking ulet, dia teguh, dia gak putus asa, dia berjuang untuk menang, dan dia tidak mau melepaskan malaikat Tuhan itu pergi sampai malaikat Tuhan itu memberkati dia. Itu keteguhan hati yang memperjuangkan apa yang penting bagi Tuhan, itu penting bagi dia. Dan itu tuh mempesona hati Tuhan. Daud juga ada dalam ikatan kasih setia Tuhan. Daud dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa sih yang membuat hati Tuhan berkenan kepada Daud? Daud adalah orang yang terus melatih hatinya, melatih hidupnya, hidup di bawah pimpinan Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Daud itu yakin banget bahwa Tuhan itu ada, Tuhan beserta dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengasihi dia. Sehingga dalam masa-masa hidupnya, dalam dia menjadi gembala atas beberapa domba, dia masuk ke dalam militeri, dia jadi prajurit, jadi pahlawan, dia mengikut sertakan Tuhan di dalam semua musim hidupnya, dalam semua pergumulannya, di dalam masa-masa susahnya. Dia tetap menyertakan Tuhan, dan dia tidak membiarkan hatinya kecewa sama Tuhan walaupun kenyataan yang dia hadapi sulit. Kenyataan yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan. Kenyataan yang dihadapi itu masalah. Dia tidak membiarkan hatinya kecewa sama Tuhan. Dia tidak berhenti hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak berhenti berjuang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Daud itu begitu mengutamakan Tuhan, begitu membangun hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Itulah yang mempesona hati Tuhan. Nah, dalam perjanjian kasih setia itu tuh perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, bisa dua pihak gitu. Jadi dari pihak Tuhan dan dari pihak orang yang menerima kasih setia Tuhan. Jadi ada dua pihak yang mengikat perjanjian hidup di dalam kasih setia. Dari pihak Tuhan, saya sih percaya Tuhan tuh sempurna di dalam menjalankan tanggung jawab dia untuk menyatakan kasih setia kepada umatnya, kepada orang-orang pilihan. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Tuhan tidak lalai waktu dia berjanji. Tuhan tidak menganggap enteng perjanjian. Tuhan itu teguh, sempurna, dan selalu menepati janji-janjinya. Kalau dia berjanji memberikan kasih setia kepada seseorang, dia menunjukkan itu untuk selamanya. Dia menyiapkan kasih setianya itu dengan kuat, dengan penuh gitu. Nah, kita sebagai orang yang menerima kasih setia Tuhan, perjanjian kita yang mengikatkan diri kita atau diikatkan dengan kasih setia Tuhan, kita gimana? Kita setia nggak menjalaninya? Kita tunjukin nggak kasih setia kita kepada Tuhan? Kita sering lalai ya.
Kita sering bahkan nggak ngerti, nggak mau tahu, cuek dan lain sebagainya. Tapi hebatnya Tuhan adalah Tuhan tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Itu hebatnya Tuhan, itu yang Tuhan teladani dalam hidup kita. Supaya kita apa? Supaya kita belajar setia. Belajar setia dalam mengasihi, belajar setia dalam bermurah hati, dalam melakukan kebaikan, dalam hidup saleh. Belajar setia untuk bisa dipercaya oleh Tuhan dan mempercayai Tuhan juga. Kasih setia yang dijadikan perjanjian ini menuntut dua pihak berperan, melakukan bagiannya masing-masing. Pihak Tuhan, dia tidak pernah lalai dan dia selalu menepati janjinya. Dia selalu mencurahkan kasih setia. Bahkan dikatakan dia menyediakan kasih setia selalu dan selalu. Tinggal dari pihak kita. Dari pihak kita gimana? Makanya kita perlu belajar dari Alkitab, kita perlu belajar dari cerita-cerita firman Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan, karakter Tuhan itu apa melalui firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa membangun diri kita untuk hidup dalam kasih setia kepada Tuhan. Kalau ada pepatah berkata, nggak kenal nggak sayang. Sama, kalau kita nggak kenal Tuhan, sulit kita sayang Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan? Ya, kenali Tuhan. Bagaimana supaya kita setia kepada Tuhan? Karena Tuhan setia sama kita nih. Dan kita perlu setia juga sama Tuhan. Gimana caranya kita setia sama Tuhan? Ya, kenali Tuhan. Kenali kesetiaan Tuhan seperti apa. Kenali. Kalau Tuhan tuh setia, dia setianya gimana? Di masa susah, di masa senang, di masa gampang, di masa sulit. Tuhan tuh tetap setia. Dan itu yang membuat memotivasi kita, membuat jadi tolak ukur standar kita bahwa Tuhan tuh setianya tuh luar biasa. Bukan hanya waktu baik saja dia setia, bahkan waktu kita tidak baik pun Tuhan tetap setia. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kita. Kita mengikuti teladan Tuhan, kita memicu, membangun diri kita untuk punya kesetiaan seperti versinya Tuhan. Walaupun gak pernah akan bisa sama, tapi mirip, serupa, sejalan di dalam satu arah, searea gitu. Nah, itulah kasih setia yang perlu kita pelajari. Karena Tuhan itu udah sempurna dalam kesetiaannya, tinggal kita yang belum. Tapi kita perlu membangun dengan belajar dari firman Tuhan, belajar dari kisah-kisah Alkitab. Makin kita kenal Tuhan, makin kita mudah untuk mengasihi Tuhan, mengerti Tuhan, dan tidak salah paham. Kenapa banyak anak-anak Tuhan kecewa sama Tuhan? Hidup dengan kekecewaan karena dia nggak kenal Tuhan, dia nggak ngerti Tuhan, dia salah paham sama Tuhan. Nah, kita juga gitu. Kita kalau mulai kecewa sama Tuhan, mulai tidak mempercayai Tuhan, mulai salah paham sama Tuhan, sulit bagi kita untuk setia, sulit untuk kita tetap hidup melakukan perjanjian kasih setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena salah paham. Kecewa itu menghalangi kita. Dosalah yang menghalangi kita menikmati kasih setia Tuhan, melihat kasih setia Tuhan, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dosalah yang memisahkan kita, mengeluarkan kita, menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan. Tapi sekalipun kita melakukan dosa, kasih setia Tuhan tetap Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita responi. Kalau kita mau melihat kasih setia Tuhan, kita mau menikmati kasih setia Tuhan, kita perlu responi kasih setia Tuhan. Bersaut-sautan. Sehingga kita bisa tahu, oh hidup dalam kasih setia Tuhan tuh kayak gini. Dikatakan berbahagia, dikatakan kita itu bisa menikmati kasih setia Tuhan tuh kayak apa. Responi kasih setia Tuhan. Belajar lagi dari Nuh. Nuh mendapatkan kasih setia Tuhan, hidup dalam perjanjian kasih setia Tuhan. Nuh menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia hidup saleh, walaupun sekelilingnya memutuskan tidak hidup dalam Tuhan atau hidup jahat. Nuh menjagai keluarganya untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Nuh membangun hubungan dengan Tuhan. Nuh mendengarkan suara Tuhan. Nuh mengikuti perintah Tuhan, membangun bahtera. Nuh menjagai hidupnya dan keluarganya untuk tidak ikut hidup jahat. Walaupun angkatan-angkatan di dalam sekelilingnya semasa hidupnya mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup menurut
keinginan hati mereka masing-masing. Nggak perlu Tuhan, gitu. Tapi Nuh tetap memutuskan mempunyai hidup yang butuh Tuhan. Nah, inilah yang membuat hati Tuhan terpesona, gitu. Dan kasih setia Tuhan itu berlanjut bukan karena kita pantas sebenarnya, tapi karena memang Tuhan merencanakan melanjutkan kasih setianya. Dan kalau kita mau menikmati kasih setia Tuhan, responilah seperti anak-anak Tuhan yang meresponi kasih setia Tuhan di kisah-kisah Alkitab. Lalu siapa lagi? Kisah Rut ya. Kisah Rut ini gambarannya sangat jelas lagi antara Rut dan Naomi mertuanya. Naomi suatu hari memberikan kebebasan kepada menantunya, salah satunya Rut, untuk pulang ke bangsanya. Kenapa? Karena suami Naomi sudah meninggal, suami dari menantu-menantunya sudah meninggal. Dan Naomi tidak menuntut hak sama sekali dari menantunya. Naomi membebaskan menantu-menantunya untuk kembali ke bangsa mereka, melanjutkan hidup mereka. Tapi Rut memutuskan untuk tetap setia kepada Naomi, mau mengiring Naomi, mau hidup bersama dengan Naomi. Karena apa? Karena Rut mengasihi Naomi, karena Rut benar-benar peduli sama Naomi. Dan Rut ini menggambarkan karakter seseorang yang mempunyai kasih setia yang kuat. Dia menunjukkan kasih setianya kepada Naomi. Dia menunjukkannya, meresponinya dengan dia mengikatkan dirinya dalam perjanjian kasih setia kepada mertuanya, kepada Naomi. Dan dia mengerjakan perjanjiannya itu. Dia setia kepada Naomi. Bahkan dia bekerja bagi Naomi juga. Dan itulah gambaran kasih setia yang perlu kita responi. Dimana kita perlu menunjukkan respon kita kepada kasih setia Tuhan yang sebenarnya itu anugerah. Kita mendapatkannya bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan memberikannya kepada kita, memilih kita untuk menikmati kasih setianya, hidup dalam perjanjian kasih setianya. Kita perlu belajar dari Rut, menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Satu firman menggambarkan tentang kepada siapa kasih setia Tuhan diberikan. Itu dalam Keluaran 20 ayat 6 berkata, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku." Nah, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, untuk merdeka, untuk bebas dari hamba dosa dan menjadi anak Allah. Kita ada dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Yuk kita mengasihi Tuhan. Yuk kita taati perintah-perintah Tuhan. Yuk kita kenali Tuhan. Latih nih hati kita, latih hidup kita, mementingkan apa yang penting bagi Tuhan. Karena yang penting bagi Tuhan itu sebenarnya penting banget buat hidup kita dan untuk kebaikan kita. Kita perlu tahu apa sih yang penting bagi Tuhan dan kita pentingkan itu dalam hidup kita. Itu belajar dari Yakub. Sehingga kita mengupayakan hidup kita ini mempesona hati Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi untuk melayani. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah menerima kasih setia Tuhan itu berlimpah-limpah. Dan kita bisa mengandalkan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa andalkan, kita bisa pegang. Kenapa? Karena Tuhan kita karakternya itu karakter yang memegang perjanjian, karakter yang kuat, teguh di dalam perjanjian. Nah, kasih setia itu menggambarkan kasih yang teguh, kasih yang mantap, yang kita tunjukkan atau yang ditunjukkan kepada pihak lain. Kasih yang sangat-sangat kuat. Nah, kasih Tuhan, dia sudah menunjukkan kasih yang sangat kuat kepada kita. Bahkan sampai memberikan Tuhan Yesus untuk disalibkan, untuk menderita bagi dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita dari budak dosa, jadikan kita anaknya. Itu kasih yang sangat-sangat kuat yang Tuhan sudah tunjukkan dan berikan kepada kita. Ayo kita respon, kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak ngerti Tuhan, kalau kita nggak kenali Tuhan, kalau kita nggak pelajari Tuhan, dan kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, nggak bisa. Kita hanya bisa semakin mengasihi Tuhan kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita makin mengenali Tuhan itu siapa, kita makin membangun hubungan dengan Dia, kita makin mencari tahu karakter Tuhan, mengenali firman-firman, mentaati perintah-perintahnya. Jadi kalau engkau jauh dari Tuhan, gak ada untungnya. Itu membuat engkau semakin gak mampu untuk taat kepada perintah Tuhan.
Nah sebaliknya, kita harus semakin mendekat sama Tuhan. Jangan semakin habis semangat atau semakin malas untuk beribadah. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu membangun semangat kita, membangun pengertian kita, membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin malas atau semakin menghindari melayani. Kenapa? Karena dengan melayani itu kita belajar bagaimana Tuhan sudah melayani kita, bagaimana Tuhan turun ke dunia melayani, dan bagaimana kita yang sudah dilayani oleh Tuhan, kita melayani juga sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Tuhan tuh mengasihi manusia. Manusia itu penting bagi Tuhan. Nah kalau kita pentingkan sesama kita, berarti kita mementingkan apa yang Tuhan pentingkan. Tuhan mementingkan kebenaran. Nah kalau kita membangun hidup kita hidup benar, berarti kita mementingkan apa yang Tuhan pentingkan. Kenapa? Dan dari semuanya itu sebenarnya bukan untuk kebaikan Tuhan, sebenarnya untuk kebaikan diri kita, supaya kita bisa menikmati semua janji-janji Tuhan. Kita bisa menikmati keselamatan, hidup kekal yang Tuhan berikan, kelimpahan berkat yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan teguh mengasihi kita. Kita putuskan untuk juga teguh mengasihi Tuhan. Ayo sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayo semakin sungguh-sungguh mempesona hati Tuhan. Tuhan telah taruhkan karunia demi karunia dalam hidup kita. Tuhan taruhkan kemampuan demi kemampuan, keinginan-keinginan untuk mengasihi Tuhan, mempesona hati Tuhan. Kembangkan itu, kerjakan itu, taat sama Tuhan. Dan kita akan disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang meneruskan perjanjian kasih setia Tuhan kepada turun-temurun kita. Terakhir, firman Tuhan menasihatkan kita untuk hendaklah kasih dan setia, tidak meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya. Firman ini mengajarkan kita untuk mengkalungkan kasih setia, di mana kita terus mengingatkan diri kita untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Nah saya ini kan pakai kalung ya. Kalung ini saya nggak copot-copot setiap hari. Saya pakai 24 jam setiap hari. Dan kemana saya pergi kalung ini ikut. Setiap kali saya bercermin saya lihat kalung ini. Saya ingat, oh saya punya kalung, saya pakai kalung. Nah kasih setia juga gitu. Seolah-olah kita kalungkan. Jadi kemanapun kita pergi, kita ingat kita ini mau setia sama Tuhan. Kita ini mau mengasihi Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, ingat kita mengasihi Tuhan, kita setia sama Tuhan. Jadi kalau dihadapkan kepada pilihan-pilihan antara dosa dan kebenaran, antara hal yang tidak menyenangkan Tuhan dengan hal yang menyenangkan Tuhan, kita tahu memilih yang mana. Kita makin kuat untuk memilih yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita terus mengingatkan diri kita seperti kita pakai kalung. Kita terus ingatkan kita bahwa aku ini mengenakan kasih setia. Aku mengenakan kasih setia. Aku tuh memiliki kasih setia. Aku hidup dalam kasih setia Tuhan. Aku mau menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Dan tuliskan di loh hati. Dalam hati kita simpan kuat-kuat firman Tuhan. Kasih setia Tuhan ada padaku. Kasih setia Tuhan ada dalam hidupku. Dan aku mau merespon kasih setia Tuhan. Inilah perjanjian yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan karena kita layak, tapi karena memang Tuhan memilih kita dan mau memberikannya kepada kita. Responi jangan sia-siakan. Jangan buang-buang hidupmu, buang-buang waktumu menjauhi dari kasih setia Tuhan. Karena apa untungnya? Gak ada. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan sejati yang kita bisa dapat. Tapi kebahagiaan sejati hanya bisa kita dapat dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan mengasihi dengan tepat. Tuhan mengasihi dengan murni. Demikian Tuhan juga mau kita hidup di dalam kasih-Nya dan menjadi seperti kasih-Nya, yaitu murni. Setia itu artinya tuh bisa dipercaya, teguh. Jadi kita bisa dipercaya sama Tuhan untuk melakukan perintah-perintah. Kasih setia Tuhan, a loyal love and faithfulness. Dia memberikannya dengan melimpah, dengan murah hati, tidak menahan-nahan kebaikan. Dan biar kita juga belajar tidak menahan-nahan kebaikan kita yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan, yang bisa kita tunjukkan kepada sesama kita. Karena firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Dengan kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengasihi sesama kita.
kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Jadi ayo House of Grace dan semua pendengar, biarlah firman ini membuat kita semakin menyala-nyala roh kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin ingin mempesona hati Tuhan. Dan kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan, kita minta Tuhan makin teguhkan hati kita untuk hidup dalam perjanjian kasih setia Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan perjanjian kasih setia kepada hidup kami, bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik Tuhan, tapi memang karena kasih setia-Mu, karena Engkau memberikannya dengan cuma-cuma, karena Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada hidup kami. Dan Tuhan, tolong kami menjadi orang-orang yang setia juga memegang perjanjian-Mu, yang setia melakukan firman Tuhan, yang setia Tuhan untuk membangun hidup yang memiliki hubungan yang lebih baik lagi dan lebih kuat lagi kepada Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang setia melatih hidup kami, mementingkan apa yang penting bagi Tuhan, menjadi kepentingan kami juga. Biar kami menjadi orang yang juga setia melatih hidup kami, mengasihi Tuhan, mengasihi apa yang Tuhan kasih, siapa yang Tuhan kasihi. Dan biar kami menjadi orang-orang yang mempesona hati Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, ikut Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, supaya kasih Bapa tersalurkan melalui hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Tidak hanya kami diberkati, tapi kami juga menjadi berkat bagi sekeliling kami. Itulah panggilan-Mu dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, untuk menyalurkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang lain, kepada sekitar kami, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini mulai jauh daripada Tuhan, yang sedang mengalami kekecewaan atau masa sulit. Tuhan, biar mereka boleh melihat lebih kuat lagi kepada kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan perjanjiannya, bahwa Tuhan yang setia akan perjanjiannya, Tuhan yang meneruskan dan terus memberikan kasih setia kepada anak-anak-Mu di saat susah, di saat berbeban berat, di saat ada masalah, di saat sepertinya Tuhan rintangan demi rintangan terjadi. Tuhan, Engkau sanggup menolong Tuhan, seperti Engkau juga menolong terus anak-anak-Mu di dalam Alkitab Tuhan, membawakan kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan, jalan keluar, kebebasan kepada anak-anak-Mu. Demikian Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan selalu menolong kami tepat pada waktu-Mu dan cara-Mu, dan kami mau percayakan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga dalam masa senang Tuhan, masa baik-baik saja Tuhan, biarlah bertambah-tambah juga kasih setia Tuhan, semakin mereka boleh menyalurkan kasih setia-Mu kepada orang banyak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah hati kami teguh mengasihi-Mu Tuhan, teguh melakukan perintah-perintah-Mu, teguh melayani Engkau dan melayani sesama kami, karena firman-Mu berkata untuk kami juga mengasihi sama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih, dan kiranya berkat dari tempat maha tinggi turun atas hidup para pendengar, para kami semua, dan sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran memerintah atas hatimu dan hatiku. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk waktunya. God bless you all.